Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada yang putih-putihnya apa ya? Yang mana Ustaz? Biasanya nggak begitu. Ini di atas. Oh, papan tulis. Ntar dipotong deh. Ya nggak apa-apa kan. Hikmatut tayammumi, hikmah bertayamum atau hikmah dari tayamum. Asal kata hikmatu min tayammumi tuh. Karena diidofakan oleh hikmah menyimpan makna min. Hikmah dari tayamum sama Islam Nusantara. Maksudnya Islam di Nusantara, bukan Islamnya yang Nusantara, bukan, tapi Islam di Nusantara. Maksudnya memang ada di Nusantara ini Islam, bukan Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara salah, tapi Islam di Nusantara. Jadi Islam yang ada di Nusantara lah, kayak kita ini namanya Islam yang ada di Nusantara, bukan berarti Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara itu yang salah. Itu hebatnya orang NU. Jadi ilmu nahunya dipakai. Kalau orang yang nggak ngaji ilmu nahu, Islam Nusantara. Apa Islam Nusantara? Kan Islam baru dong. Bukan. Itu namanya kalimat idofah. Maksudnya Islam di Nusantara. Kayak gini. Hikmatut tayamum, hikmah dari tayamum, bukan hikmah tayamum, hikmah dari Tayamum. Qad arafta, sungguh engkau tahu, anat toharota, bahwasanya toharoh, takunu itu adalah, nah jadi khobar dari anak, itu adalah bil wudu'i, dengan wudu, au bil gusli, atau dengan mandi. Jadi biasanya yang kita ketahui cara untuk bertoharo itu cuma dua. Pertama dengan wudu, yang kedua dengan mandi. Wahuma, dan keduanya layakunani, tidak menjadi, keduanya illa, kecuali bistimalil ma'i, dengan menggunakan air. Jadi kalau wudu sama mandi mah biasanya dia menggunakan air. Walakin akan tetapi ba'dun nasi, sebagian manusia, la yumkinuhu, tidak mungkin bisa menggunakan air, istimaluhu, memakai air, li adami wujudihi, karena tidak adanya air. Jadi kalau nggak ada air, hikmah yang pertama, nggak bisa dong kita toharoh atau berwudu menggunakan air. Air nggak ada, tapi cuma sedikit, lebih dipakai untuk minum. Maka orang yang cerdas digunakan untuk minum, karena air bisa diganti dengan bertayamum. Tuh, sangat segitunya tuh agama kita mengajarkan. Lebih mengutamakan nyawa
daripada beribadah, maksudnya perbandingannya. Karena air itu kebutuhan hidup, ada cuma sedikit. Tapi bisa diganti dengan yang lain. Kalau minum bisa dengan debu, Nggak bisa. nggak bisa kan? Nah, maka menggunakan debu itu lebih utama daripada menggunakan air saat itu, gitu. Saat kondisi memang tidak ada air, meskipun ada tapi sedikit. Tapi kalau air lagi banyak, lebih utama dengan air. Pertama, alasannya li adami wujudihi, karena tidak adanya air. Tapi adanya air gitu. Au li ujri maradin mani'in an istimalihi, atau karena adanya ujur seperti sakit yang mencegah darinya menggunakan air. Kata dokter, ente sakit panas nih, cuma panasnya sudah melampaui batas. Apabila ente menggunakan air langsung menggigil, bisa mati. Nah, berarti itu kan mencegah untuk menggunakan air. Airnya ada banyak, air kolam, air pump. Kondisinya lagi sakit parah, sesuai dengan diagnosa nih, dengan syarat itu, sesuai dengan diagnosa dokter. Apabila terkena air, penyakitnya tambah parah, bisa-bisa juga sampai meninggal. Maka saat itu juga kita nggak boleh tuh menggunakan air. Mau sholat berarti kita menggunakan debu, bertayamum. Makasih saya. Saat itu juga kita tidak boleh menggunakan alma air, dan tapi kita menggunakan debu. Lidzalika, karena itu, dengan amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan istimali turabi tahiri, dengan menggunakan debu yang suci, badalan, sebagai pengganti, minal ma'i, dari air. Jadi ulama-ulama fikih begitu hebatnya Allah kasih kecerdasan, sehingga apapun yang ada di dunia ini, khususnya bagi orang Islam, tidak ada alasan apabila dia bisa meninggalkan ibadah sholat. Makanya kalau ibadah lain bisa diganti, tapi kalau sholat, sakit kayak apapun, dia nggak bisa berdiri, dia duduk. Dia nggak bisa duduk, dia berbaring. Dia nggak bisa berbaring, dengan bahasa isyarat. Mata udah nggak bisa, tapi hati masih berdetak, hati masih hidup dengan hati. Nah, kalau hati udah nggak bisa, mati dah. Terakhir itu. Nah, bagaimana caranya? Ini apabila dia tidak bisa menggunakan air, maka menggunakan debu. Oh, caranya nggak bisa juga dengan debu, karena tangannya udah stroke. Nah, maka yang mentayamumkan adalah saudaranya atau anaknya. Jadi nggak ada alasan untuk bisa meninggalkan sholat. Makanya amal pertama kali yang bisa adalah sholat.
sholat bisa dikatakan benar apabila dilihat daripada wudunya yang benar. Wudunya bisa dikatakan sempurna apabila istinjanya sempurna, saling berkaitan. Makanya sebagian ulama ada yang mengafdolkan daripada istinja itu yang terakhir menggunakan batu. Kenapa? Supaya istinjanya benar. Li'annahu karena sesungguhnya idza tarakal wudu'a. Tuh di sini tuh yang tadi dijelasin baru di sini. Idza tarakal wudu'a apabila meninggalkan wudu wa sholat dan dia sholat biduni toharoti dengan tanpa bertoharoh, biduni toharoti dengan tanpa toharoh, bimisli hajihi durufi seperti dia ada halangan, parubama atau sekali-kali atadu sengaja, tarkahu dia meninggalkannya, adib ukurlah, adib maka ukurlah, ila dzalika kepada itu, maksudnya yang tadi. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh menggunakan debu sebagai alat bersuci. Adib maka ukurlah, maka timbanglah, maka sandarkanlah, ila dzalika kepada itu yang tadi yang sudah diceritakan. Dari mana anatibal hadisa? Sesungguhnya dokter yang berbicara qad asbata, sungguh telah kami tetapkan, anatina sesungguhnya tanah, yunaziful wajha bisa membersihkan wajah, wa yajidu anatina sesungguhnya tanah atau yunazifu itu bisa membersihkan al-wajha akan wajah, wa yazidu jamalahu wa yajidu dan dia bisa menambah jamalahu akan bagusnya ia wajah, mislal budrati seperti orang sedang kedinginan, illa kecuali anna ba'dal budrati sesungguhnya sebagian daripada budroh orang kedinginan, qad sungguh tadurul wajah itu memberikan mudarat kepada wajah. Jadi kalau dipaksakan dengan tanah yang kurang bagus, dengan tanah yang kasar, itu bisa melukai wajah. Ya semut dari mana banyak banget. Udah jeprah aja ya. Demen banget semut sih. Manis kan rumah gue ya.
ibu nudo takut dosa, dibiarin kadang kala masuk begituan tuh, lama-lama kopong kan, Iya. rumah berat, belah, belum kerja, biarin ah. Wajalika karena itu atinu tanah yuba'u dijual libadi soidaliyati dari sebagian penduduk. Jadi ada orang yang menjual tanah ya seperti itu apa? Bangunan kan, itu kan bangun pakai batu bata kan, apa kita beli dua, kita hancurin, kayak halus, nanti kita gini aja, terus ternyata itu bisa mempercantik wajah, untuk menazifu wajah, bisa membersihkan wajah ini dari kotor-kotoran. Dan wajah itu bisa mempercantik, bisa menghaluskan kulit gitu. Ternyata orang dulu makanya make up ya pakai gituan. Setelah itu baru dibasuh pakai air, dijadikan alat kecantikan kalau dulu, tapi alami. Kalau sekarang bedak macam-macam, cantiknya kagak. Jadi cantik itu alami. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan turaban thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Itu jadi rukun tayamum. Wa in kuntum, dan jika kamu adalah, wa in kuntum, dan jika kamu mardo sakit nih Fahmi atau Rahim, parah sakitnya apabila kena air langsung berbahaya tambah parah, atau awala safarin, atau dalam bepergian seperti pergi haji ya kan, namanya berpergian di kapal nggak ada air, ada cuma sedikit untuk istinja, untuk minum, gak apa-apa tuh di kaca-kaca kapal atau di depan nih supaya tidak membahayakan, di depan tuh kan ada iniannya di bangku. Ini kita berdua bangku sini. Ini pernah naik pesawat belum? Susah. Jadi kalau naik mobil naik mobil apa? Bus lah, bis kan. Di depan kan ada dekat. Ya itu kita ini nggak ada salah di sini di sana. Awal sabar itu dalam perjalanan ya kan. Ya atau datang ahadun salah satu minkum dari kamu minal ghaiti daripada punya hadas, aula mastumun nisaa, atau tersentuh perempuan. Kita berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, berak di sini atau kencing, atau kita menyentuh wanita, bisa juga menyentuh karena kita megang, atau bisa juga menyentuh karena hubungan suami istri. Bahasa halus banget ya, bahasa Arab Al-Quran bahasanya halus. Aulamastumun nisa, atau menyentuh perempuan gitu. Menyentuh perempuan di sini bisa kita menyentuh karena menyentuh, bisa karena hubungan. Mau mandi nggak ada air,
Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak dapat menemukan air. Atau maka kamu tidak ada air. Falam tajidu, maka tidak ada air. Maka kamu tidak menemukan air. Fatayammamu, tuh Allah kasih perintah, maka bertayamumlah soidan, dengan debu yang baik, dengan debu yang suci. Soidan itu maknanya suci, baik, bersih, banyak. Turoban, ini makna soidan itu tanah yang suci. Ya, kita ini diciptakan dari tanah dan air. Kalau kita tinjau dari awal, itu kita diciptakan dari tanah dan air. Bapak kita makan makanan padi dari tanah kan awalnya. Minum, masuklah ke dalam tubuh orang tua kita, jadi sperma. Masuk dalam tubuh ibu kita, jadi ovum. Bertemulah antara sperma dan ovum dengan jalan yang halal, yakni pernikahan, maka terbentuklah yang namanya nutfah. Nutfah itu pertemuan antara sperma dan ovum. Nutfah alaqah. Alaqah mudghah. Setelah dari mudghah maka berbentuklah manusia. Dalam usia 120 hari atau 4 bulan maka ditiupkan dulu. Jadilah kita dan tuh. Turoban toiban, dengan debu yang suci, yang dengan debu yang baik. Jadi soidan itu maknanya turoban toiban, debu atau tanah yang suci, yang bersih. Famsahu, maka usaplah di sini. Biwujuhikum, di wajahmu. Wa aidikum, dan tanganmu. Minhu, daripadanya, ya turabu toiban. Jadi nggak usah kita bingung-bingung cari air ke sana kemari. Lagi di perjalanan di mobil adanya cuma itu, sementara waktu sudah mau habis. Ada dua dato ya. Ada yang kita niat kosor, karena kita udah posisi di dalam mobil, berarti kita namanya jamak takhir. Kosor jamak takhir. Tapi kalau kita mengerjakan sebelum ada di mobil, kita udah ngitung nih, waduh, kayaknya nih sholat asar aneh nggak keburu nih. Jadi waktu johor, yang namanya jamak kosor takdim. Gimana cara mengerjakannya? 2 rakaat kalau kita ingat kok kosor jamak. Tapi kalau kita nggak ingat kosor, berarti kita ngerjakan 4. Makanya bagusnya kita mengerjakan kosor kalau kita mau menggabungkan antara 2 sholat, khusus sholat yang 4 rakaat. Seperti apa? Zuhur, asar, isya. Maghrib kita jadikan ke isya boleh. Nanti maghrib kita kerjakan 3 rakaat, asarnya, isyanya 2. Jangan maghrib kerjakan 2, nggak boleh. Atau subuh dikerjakan, nggak dikerjakan ada berapa? Habis. Jadi maghrib sama subuh nggak bisa tuh dikosor. Cukup yang 4 rakaat. Iya, berarti johor, asar, isya. Tapi mengerjakannya disesuaikan dengan waktunya. Kalau kita mau jamak takdim, berarti asar tarik ke johor.
Kalau kita mau jamak takhir berarti johor tarik ke asar dan begitu sebaliknya dan seterusnya. Maghrib tarik ke isya, isya tarik ke maghrib. Mau apa maunya mengerjakan jamak takdim apa jamak takhir? Nanti ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Hikmat ini. Fahmi hikmatut tayammum